Yo. Halo. Semua. Terasa meriah sekali ya. Meriah sekali. Luar biasa. Selamat datang di acara pertama kita, Soy Talk yang baru kita buat ini. Jadi Soy Talk ini kita ngebahas tentang apa namanya? Interview gitu ya. Ya, interview tentang perputaran planet, ya kan? Di sini gue sebagai interviewer, gue bintang, lo. Gue Kevin. Nah, di sini ada. Entar dulu belum dong. Belum. Lu enggak boleh mendahului host. Iya, nggak boleh mendahului. Oke. Terus sekarang ini ada Tres. Kenalin dong. Dari siapa? Lu dong. Halo, saya Aldri. Saya gitar Didiri. vokal. Saya di diri. Sabar dong bang, anjing. Sabar, ulang. Gua Aldri, gitar vokal. Tres. Perlu hobi? Enggak usah. Oke. Nama panjangnya siapa ya? Aldri? Aldrianko. Jadi gue udah belum nih. Silakan. Halo. Saya Didi Riyadi. Di Main drum. asal tempat nggak apa-apa. Di diri Adi tinggi Stars and Rabbit ya? Apa? Elemen dong. Elemennya Salah. Jadi satu tuh ya? Bang, pengen kenalan nih, Bang. Oh iya. Pengen kenalan nih, Bang. Oke. Kenalan dong. Jokowi. Salah. Kan. Ngapain anjing? Gue Martin di bass. Oke. Martin Dibas. Yes. Oke. Pin. Gimana nih, Pin? The Trash ini, Pin. Kenapa ya? Gimana apanya? Iya gimana? Emang ada apa sih? Emang ada apaan mereka Ini kenapa? mereka katanya bentar lagi ada mau showcase, Pin. Iya. Iya. Kalau nggak salah tuh tanggal 27 di Dekade Coffee. Dekade Coffee. DKD Coffee. Dekade Coffee kan? Dekade Coffee. Deplo. Daerah mana itu? Deplo. Tapi sebelum showcase kita berlanjut, kenalin dong. Ini The Trash tuh gimana sih bentuknya gitu. Iya. Mungkin agak template, cuman kita mulai dari situ. Tres itu kebentuk awal mulanya karena kenapa sih, geng? Apa ya? Dia pengen bikin trio. Oh, iya, Jadi gua dia pengen pengen bikin bikin trio. trio. Terus waktu itu band gue main. Sekalian tuh band gue waktu itu main. Nah, dia datang sama Martin. Udah kita ngomong tuh abis itu. Ngobrol-ngobrol. Pada intinya projectnya Tres itu project gue sama Begeng. Awal itu. Awal banget karena waktu itu gue lagi recording di NM Studio. Studio Begeng ya? Studio Begeng, NM Studio. Baru kenal sama Begeng, akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama Begeng masalah referensi musik segala macam itu. Tukeran Instagram, ngobrol di Instagram gitu. Iya anjing Iya. PDKT. Berarti kayak gitu di Tinder ya. Berarti kayak gitu lebih ke spontan aja ya. Lebih ke spontan sih. Gue jadi host juga deh mendingan ya. Tapi dari situ gue juga ngeliat kayaknya Begeng mainnya asik nih, masuk sama gue soalnya referensi-referensi yang dia kasih ke gue gitu kan. Bener cuman itu. Iya. Kayak lebih deh waktu itu kayak. Jadi malu. Tahan. Ya udah, intinya Ini kayak gitu lah. Ini itu udah pakai uban di bawah-bawah ini. Apa lagu Yuban. Lanjut. Terus Ini tadi lagi ngomongin apa sih? Makanya diajak. Ntar dulu, belum selesai. Belum Selesai. bagiannya. Udah akhirnya Iya. gue bikin lah sama Begeng, tapi waktu itu bingung nih basisnya siapa. Oh gitu. Tapi kalau waktu itu Begeng juga udah kenal juga sama Martin, akhirnya Martin aja tarik gitu kan. jadi additional. Gimana ya Tin ya? Kabelis. Awalnya dari kabel gue. Oh iya lanjut. Tapi kebetulan emang Iya. sebelum sama Tres gue sama Martin satu band juga. Satu band juga. Band apaan tuh kalau lo tau? Kabron namanya. Kabron. Tapi itu udah bubar karena satu dan lain hal. Jadinya Martin, sini ikut gue yuk gitu ini. Gitu jadinya. Urusan asmara tuh. Urusan asmara. Asrama. Rebutan Cinta. Itu sebelumnya berarti band lo sama si Martin tuh sebelumnya apa? Mending Kabron. Martin kali yang jawab ya, kasihan nih. Iya, Kasihan nih. Kabron nih. jadi namanya. Kabron. Kabron. Iya, genrenya apa? Nah, Itu iya. mainin apa sih gitu. Genrenya waktu itu lagi gue waktu itu kan formatnya berempat nih, bukan trio, berempat. Iya, Bermimpi pengen punya band funk rock. punk rock. Funk rock. Funk rock. Kayak siapa tuh Funk rock? Rancid. Oh, Ransom. Iya. Itu punk. Kita aja ya. Lanjut. Ya pengen bikin funk rock. Mungkin referensinya ke arah Red Hot Chili Peppers kali waktu itu ya. Ya, referensinya ke situ. Cuma memang karena Aldrinya orang lihat dia kan pasti yang kenal nih, pasti blues banget. Ya rada funk, rock, blues gitu. Cuma memang kalau dilihat arahnya mau kemana ya Red Hot
Tapi dulu gue denger katanya ini Carbron ya? Cabron. Carbron. Suka cover ya? Bukan. Oh bukan, beda lagi. Oh beda lagi. Bukan, Bang. Oh beda lagi. Sorry. Itu siapa tuh? Oh iya. Oh jangan ya. Gua gampang Jadi banget bukan. di Jadi spill ya. Oke. Spill nih. Kalau lo Bang Bekeng, Apa? sebelumnya lo ada band lain kah atau gimana? Gue dulu di Radiohead. Terus Anjing. gue Tom York, Bekeng York. Tom York tuh Bekeng York gitu. ngeselin Tom York. Jadi gue berantem sama Tom York. Terus gue Pukul-pukul enggak? Pukul-pukul enggak? Enggak, ada bacot doang, Oh, ada iya. bacot. Jadi dia nggak suka kalau gue minumnya intisari. Iya, dia pengennya gue minumnya scotch, ya kan. Iya. Cuman gue bilang gue orang Indonesia, intisari dong, gue bilang. Gitu. Tom York marah gara-gara cokokin Jajang Ronda. Jajang Ronda. Gitarisnya Radiohead yang satu lagi kan. Oh, Jajang Ronda. Iya. Bukan gue, bukan. parah lu. Bukan. Gila, legend tuh, parah lu. Bukan yang satu Temen lagi. gue dulu tuh anjir. Gimana tadi? Coba kita balik lagi. Gue dulu Gimana tuh tadi? Sempet main ngeband juga apa gimana? sama di band ada namanya Mafia dulu. Terus gue cabut. Sekarang ini gue udah sama Tres. Abis itu sama Tres kalian ya masih jalan ya Mafia ya? Masih jalan. Terus habis itu ya sih itu aja sih. Terus lo bertiga ini kan jadi sebelumnya pada punya band nih, terus gabung jadi Stress kan nih. Nah itu lu dari band-band sebelumnya itu emang satu jalur nggak sih maksudnya? Misalnya band-band sebelumnya apa gitu? Pengalaman band alternatif kalian gitu terus terus sekarang Oh. lu bentar terus ini lu ngejualnya sebagai band apa nih, ngebawa apa nih gitu? Apa biar orang menerima aja gitu, mau setelah lu deh mau komentar apa gitu? Sebenarnya sih kita kalau bisa dibilang ada target mau jualan atau enggak, sebenarnya enggak juga sih sebenarnya. Lebih kayak ya udah kita berkarya, apa yang mau kita bikin. Biarin orang-orang yang denger, kalau suka berarti sefrekuensi, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Berarti sebatas pengekspresian diri kayak gitu ya. Ya maksudnya kalau bisa dibilang kita juga pengen main musik tuh biar orang-orang tahu musik itu tuh kayak gimana, bukan kita yang ngikutin mereka maunya mereka tuh apa terus kita bikin gitu loh. Jadi ya udah kita berkarya aja apa yang kita mau didengar atau enggak, yang penting kalau mereka suka mereka bakal nyari, kalau enggak ya udah berarti emang lu nggak suka sama genre kita, udah gitu aja sih sebenarnya. Lebih ke ngejar otentiknya aja sih paling. Kalau dari gua mungkin awalnya kita melabeli diri kita itu band alternatif rock. Oh. Cuma nanti gimana outputnya orang denger itu seperti apa ya biarkan mereka yang menilai. Kan dibilang alternatif rock pun nggak pure alternatif rock ya. Ya. Rocknya ada, balik lagi bluesnya ada. Ada, ya. Kita ada satu lagu yang agak ngedance. Walaupun rootsnya masih rock gitu. Cuma biar orang yang denger dia nilai terus ini band gini loh. Alirannya ini loh gitu sih. Mungkin dari Bapak Beging. Tres itu band jazz. Band jazz ya. Anjing. Bebas maksudnya. Ini filosofinya ya, Filosofi bebas gitu. Filosofinya. Tapi lo udah Jazz rilis single kah, EP kah atau album? EP mereka Oh EP udah rilis. Masa? 2 bulan lalu ya? Emang udah ya? Ih, lupa gue. 2 bulan lalu, sebulan lalu? Anjing. Sekarang bulan apa sih? Bulan Februari rilis kita Oh, bulan Februari tanggal 24. Iya. Tanggal 24 Februari. 2 bulan 3 bulan yang lalu lah ya. Iya. Kalian bisa cek EP itu itu. di Spotify Itu berapa Udah lagu ada tuh? ya. Itu udah ada di Spotify, benar. Udah ada 5 lagu. 5 lagu. Lagu. Favorit Itu lu yang mana, Tang? Apa? Favorit lu? Aduh, favorit Wah, gue. Ini mana nih? Waduh. Dengar dia, belum Aduh, dengar. jangan dilempar kayak gitu dong. Jangan dilempar kayak gitu dong. Itu tuh album EP-nya itu lebih kayak Proses kreatifnya kalian gimana sih awalnya? Yang mana dulu nih? Ini yang Oh, dulu. iya, benar. Yang mana Oke, dulu? Jangan, Bang. proses kreatifnya dulu. Proses kreatif kalian Proses kreatif. bikin EP. Awalnya gimana? Cie gitu. Iya, jadi gitu. Jadi itu di sini tuh shot gitu. Enggak bercanda. Jadi prosesnya tuh kayak gue cerita yang di awal lagu-lagu awal dulu ya. Kayak soalnya nih kalau gue lihat prosesnya tuh kayak berkembang gitu. Pertama-tama kayak di awal-awal tuh kan yang pertama kita rilis tuh Anxiety dan Persekusi, itu prosesnya plug and play. Jadi kita jamming, musiknya jadi, terus di antara dari kita nih ada yang bikin lirik, dikulik vokalnya, notasi vokalnya. Berarti selalu berawal dari jamming ya? Berawal dari jamming, cuman kayak berkembang seiring waktu kayak boring ya, kayak kalau cuman kayak plug and play doang gitu, kayak nggak ada sesuatunya gitu, kayak perlu konsep juga gitu, ya kan. Akhirnya kita
ngegabungin antara misalnya kita mungkin rangkanya itu kita bikin di saat jamming. Pas udah kelar itu kan kita rekam pakai handphone. Nah itu dikonsep lagi tuh pakai apa? Mau dibedah lagi. Bedah udah tuh dari mulai apa ya? Candu ke belakang udah itu ya. Candu ke belakang. Udah mulai begitu. Berapa lama tuh prosesnya? Tergantung sih, beda-beda sih. Ada yang lama, ada yang cepat gitu. Lamanya tuh sebenarnya karena nentuin waktu ketemunya sih. Waktu itu apalagi lagi di pandemi kan. Iya, lagi pandemi. Masa pandemi. Kalau lagi ketemu aja tuh cepet lah. Cepet sih. Ngerampungin lagu. Berarti dari awal lo ngekonsepin EP-nya ini sampai akhirnya rilis nih. Itu berapa lama tuh kira-kira? Lama sih hitungannya. Kalau EP kemarin sebenarnya nggak ditargetin. Nggak targetin. Kita bikin lagu. Oh cukup nih keluarin EP yuk EP gitu. Oh begitu. Kasarnya nyetok nggak sih? Nggak nyetok ya? Beda ya? Dibilang nyetok nggak nyetok sih. Nyetok nggak nyetok. Karena ada beberapa kita udah bikin, kayaknya ini anak buat single, lempar single. Ada yang kayaknya ini masih kurang deh. Terus dicoba formulasi yang lain supaya enak. Oh ini udah jadi, baru pas banget momennya mau keluarin EP, ya udahlah lempar bareng EP. Gitu. Nah, EP-nya itu ada cerita khusus nggak sih? Kenapa liriknya kah atau gimana? Atau ada background khusus gitu? Masing-masing punya cerita ya? Ya gitu. Iya kan? Oh berarti ini liriknya campuran dari bertiga nih? Yap. Gitu. Campuran. Gimana coba? Kalau yang dari lo judulnya? Kalau ini deh, gue suka banget tuh lagu yang Johnny Bingung. Wah, Wah, Johnny blok Bingung. tuh, suka banget gue. Johnny Bingung. Yang itu yang bikin siapa sih Johnny Bingung? Kita juga bertiga bingung Bertiga siapa ya? yang bikin. Siapa? Jadi yang Joni siapa nih? Yang Joni nih. Sebenarnya siapa aku juga bingung ya kan? Kalau Johnny bingung, basic musiknya sih jamming. Jamming ya? Jamming lagi. Cuma lirik ini bapak yang satu. Oh. Bapak penting. Begeng Yok ya. sama ada teman kita namanya Kemas. Ya mas? Nah, dia bikin Cinta banget ya, bagian Kemas. I love you, Kemas. apa bantu bikin. Waktu itu gua masih Aldri lagi pusing ya mikirin nih nggak dapat nih Toto si Kemas WhatsApp gue Bang Wagyu aja. Apa tuh? Maksud dari Wagyu sebelumnya apa tuh? nama asli gue kan Wahyu. Oh, Terus ayo. Wahyunya diganti G gitu. Oh, iya. Wagyu. Daging dong, daging. Lanjut. Ini ya udah pas nih. Ada dia nih. Kayak bagian ini apa enggak? Akhirnya dibantu sama dia tuh liriknya. Ya, jadi gua Kemas sih. Gua sama Kemas yang bikin lirik gitu. Sama Alri juga ganti. Tadinya itu kan liriknya ada gua kan bikinnya kan dari perspektif gue. Ada yang salah denganku. Pokoknya POV-nya tuh gue gitu. Nah, sama Alri diganti jadi POV orang. Ada yang salah denganmu gitu. Jadi ini itu doang sih. Itu dari yang lagu Jadi- Joni apa? Johnny Bingung. Joni Iskandar. Johnny santuy. Joni santai. Terus kalau misal lagu yang lo buat, liriknya lo buat, ada backgroundnya apa gitu? Candu. Jadi itu Cie. aduh. Itu lagu cinta tuh. Iya, Lagu makanya. cinta. cinta. Lepasin aja nggak apa-apa. Ini gue belum pas. Pas baju nggak nih? Jadi Candu itu bisa dibilang kisah gue ya anjay. Anjay. Iya, gitu. Ya maksudnya di lagu itu juga kayak gue bercerita tentang diri gue yang udah lama kesepian sebenarnya. Gini, jadi Sepi banget bang. gue udah bersosialisasi, gue punya kerjaan udah, terus gue pernah berkeluarga juga, tapi kandas. Terus punya banyak temen, tapi lama-lama ngerecut. Terus udah gitu, gue kayak kok ada yang kurang ya hidup gue gitu maksudnya. Jadi di refnya itu bilang bagai candu seperti dirimu yang tak kunjung berlabuh. Tapi gue nggak tahu itu siapa gitu. Dan ada penggalan lirik juga kayak yang Anjing sedih gue anjing. pena menjalar. Sedih gue. Pena menjalar. Lo yang bikin gimana ya? Lupa anjir pokoknya. Wah ini lagi ini ceritanya lagi mencekam loh. Udah nangis lu. Oh ini. Ada penggalan lirik yang di situ berisikan pena menjalar suka duka tak membunuh diriku. Jadi gue kayak gue ditato tapi itu juga nggak sakit buat gue gitu loh. Anjay. Gitu jadi kayak ada yang kurang ya seseorang itu.
intinya seperti itu. Yang menemani ya, kurang menemani. Kurang ada. Ya gue butuh support dari seseorang yang ya gitu loh, kurang lebih. Tapi Udah ada sekarang support. udah ada Udah kan. ada Sekarang udah ada dong. Iya, itu dia. Lihat kan postingan gue. Lebih aktif banget. Gimana kacamata ya? Yo, Gue maksudnya. Itu bawa Oh dia ternyata yang pakai kacamata. diam-diam aja ya. Guys please. Ini di out of kamera aja please ya. Kalau lo Apa? Gengyok Gengyok. lo buat lagu yang mana? Anxiety, Anxiety. Johnny Bingung sama ada tapi nggak masuk ke EP. Jadi Trash tuh ada rilis single kolaborasi sama Jevin Julian. Nah itu gue bikin sama Jevin juga sih. Yang Anxiety nih kayaknya dalam banget nih itu. Apa? Lo ada cerita sesuatu tentang itu? Di balik lagu Lo- itu ceritanya apa sih, Bang? Jadi waktu 2019 itu gue sempet gila ya. Gila. Ya jadi kayak Tahun berapa, Bang? dan anxiety itu. Hah? Tahun berapa? 2019. 2019. Titik terendah gitu lah. Nah, lagi gila, beneran gila gitu. Beneran kena 2 penyakit itu. Terus kan pas banget sebenarnya saat itu tuh baru bikin Trash gitu. Nah, ya jadi itu malah lagu pertama ya, kalau nggak Iya, salah. lagu pertama. Jadi lagu pertama kita ngejam terus habis itu ada lirik ya, gua kan suka nyoret. Yo, akhirnya dijadiin deh tuh apa namanya? Notasi vokalnya dicari sama dia. Gitu sih. Udah reaktif banget tuh pasti lagu tuh. Udah sih kau. Berarti udah semua ya udah. Ntar dulu gue Bisa pengen lagu. lagi tuh. Kenapa? Gila gimana nih, Bang? Apa? Maksudnya gila apa sih? Gila. Ya, masa Apa sih? itu gua ada kena depresi dan anxiety saat Oh, itu. gitu. Masalah mental lah. Tapi sekarang Udah chill. udah enjoy ya. Masih gila dikit. Ah, gila dikit enggak apa-apa ya. Gila dikit mah. Iya. Enggak bisa. Udah semua udah. Udah semua ya kayaknya. Eh, Udah Martin. semua ya. Belum. Oh iya Parah lupa lu. gue lupa. Sorry. Gue lupa. Lu bikin lagu yang mana, Tin? Gue Gue bikin lirik itu persekusi sama Persekusi. aksi reaksi. Aksi reaksi. Itu lo apa tuh? Misalnya tuh. Kalau kalau gue bikin lirik tuh biasanya ngelihat dari fenomena yang terjadi di sekitar. Persekusi itu lagu tentang, kalau mau ngambil kasarnya itu tentang cyberbullying. Cyberbullying. Ya, kayak lu ngelihat orang bikin thread, kita nggak Twitter gitu. kita nggak tahu siapa yang salah, yang mana yang rame itu yang dibela. Sebenarnya bisa jadi yang dihujat itu dia nggak salah, Betul. gitu. Cancel culture lah ya. Ya, kurang lebih gitu. Kalau aksi reaksi sebenarnya sama sih, kurang lebih tentang fenomena sosial juga, tentang kolaborasi yang harusnya bisa menguntungkan dua belah pihak, tapi karena salah satunya nggak tahu gimana, jadi untungnya buat dia doang. Yang satu bodo amat lah, yang penting guanya gitu. Harusnya jadi simbiosis mutualisme malah jadi parasitisme. Iya, betul. Bentar ya, gue dulu anjing. Oh iya.